Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 685. Setelah Master Sengshan selesai berbicara, Kyuda Biao menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke hidungnya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Apakah kamu mencari seseorang untuk mengikutiku? Guru Gunung Suci tersenyum misterius, Tuan Kyu, mengapa saya mencari seseorang untuk mengikuti Anda? Mungkinkah saya mencari seseorang untuk mengikuti Anda hanya untuk mengumpulkan informasi ini sehingga saya dapat menakuti Anda saat ini? Mungkinkah itu menjadi? Berbicara tentang ini, dia sengaja berhenti sejenak dan memperpanjang nadanya. Bukankah karena kamu harus transfer di Bandara Longhusan untuk pergi ke Semporna untuk berlibur, lalu masih ada 6 atau 7 jam lagi, dan ketika kamu mendengar bahwa aku sedang meramal, kamu menjadi bersemangat dan meramal. Mengatakannya sambil lalu. Kata-kata ini membuat Kyuda Biao terbakar di luar dan lembut di dalam. Kemudian, dia berteriak keras-keras, ya, benar. Guru, Anda memang orang suci dari Sekte Naga dan Harimau. Perhitungan ini sangat akurat. Saya tidak ragu bahwa Anda telah menemukan seseorang untuk mengikuti saya. Ini benar-benar mustahil. Memang benar saya datang ke sini untuk melihat-lihat ketika saya sedang transit, karena saya sudah lama mendengar bahwa ada orang sungguhan dari Gunung Suci di Gunung Longhu yang sangat akurat dalam meramal. Saat saya melihatnya hari ini, itu memang pantas. Jadi tolong beritahu saya secepatnya, apa yang akan terjadi pada saya di masa depan. Dia sangat gembira dan menatap Guru Gunung Suci dengan penuh perhatian. Saat ini, saya yakin. Guru Gunung Suci tersenyum, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan arogan, kamu akan mati. Tiba-tiba, Kyuda Biao digoreng di luar dan empuk di dalam. Bukan hanya dia, Zhong Xiaohong dan 2 pengawal di sebelahnya juga kaget. Penonton di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut. Kyuda Biao berteriak, Tuan Sengshan, apa maksudmu? Kamu berani mengutukku dan aku akan mati. Jika kamu mati, aku belum mati. Benar saja, dia adalah seorang pemuda yang kejam. Baru saja dia begitu terkesan dengan penguasa Gunung Suci sehingga dia begitu pandai dan pandai, tetapi sekarang dia seperti ayam sabung yang telah tersinggung. Master Sengshan tidak menganggapnya serius, menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan, kamu memang akan mati, dan bencana berdarahmu sangat mengerikan. Saya khawatir orang-orang di sekitarmu akan terkena dampak bencana berdarahmu. Seperti bom, cepat. Setelah mengatakan ini, Master Sengshan tiba-tiba mengangkat tangan dan mengepalkan tinjunya. Dengan keras, dia membuka tinjunya, seperti menyalakan kembang api. Lalu, dia berkata, Bang, hancurkan semua orang di sekitarmu hingga berkeping-keping. Wanita cantik di sebelahmu tidak akan bisa lepas. Aku khawatir kedua pengawal itu tidak akan jauh lebih baik. Tiba-tiba, kedua pengawal itu menjadi pucat karena ketakutan. Kecantikan Zhong Xiaohong menjadi pucat, dan dia tanpa sadar bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Sengshan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona ketika dia melihatnya gemetar ketakutan. Kemunculan kakak babi tua itu bisa dikatakan terungkap sepenuhnya. Dia memutar matanya dan hendak menggodanya lagi, tapi Kyuda Biao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berkata dengan keras, Tuan Gunung Suci, apakah Anda bercanda, atau Anda serius? Saya. Bagaimana saya bisa mengalami bencana berdarah? Siapa yang berani? Siapa yang berani membunuh saya? Master Sengshan meliriknya dan berkata dengan tenang, siapa yang berani membunuh Anda? Tuan Kyu, kata-kata Anda agak pintar. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, meskipun Anda tidak menyinggung siapapun, dia tetap mengawasi Anda secara diam-diam. Ada cukup banyak orang. Bagaimanapun, orang miskin masih merupakan mayoritas orang di dunia ini, dan beberapa orang miskin tidak mau menggunakan cara yang serius untuk menghasilkan uang, jadi mereka hanya memangsa orang kaya seperti Anda. Mungkinkah itu? Keluarga Kyu selalu berjalan lancar. Tidak ada yang pernah tahu tentang keluarga Kyu, dan tidak ada yang mau menghasilkan uang dengan memeras, menculik, atau semacamnya. Saat dia mengatakan ini, Kyuda Biao menjadi sedikit ketakutan. Faktanya, memang ada orang yang memanfaatkan orang kaya seperti mereka. Termasuk Kyuda Biao, dia telah bertemu dengannya beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, jika tidak, dia tidak akan mempekerjakan 2 pengawal yang kuat dan terampil. Bahkan ada 7 atau 8 pengawal baru di bandara, semuanya untuk melindunginya dari bahaya saat bepergian ke Semporna. Namun, ini masih di negaranya sendiri dan tidak perlu membawa begitu banyak orang, jadi Kyuda Biao diam-diam membawa 2 orang yang sudah lama dia undang. Tiba-tiba, jantungnya berdebar seperti drum dan alisnya berkerut,
namun setelah dipikir-pikir, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia berkata dengan ngeri, Tuan Gunung Suci, Anda mengatakan bahwa ini adalah bencana berdarah bagi saya, dan ini adalah bencana berdarah yang sangat serius. Itu berarti seseorang harus membunuh saya, dan itu mungkin bukan demi uang. Jika saya mencari kekayaan, apakah saya akan mengalami bencana berdarah yang begitu serius? Guru Gunung Suci tertawa dan mengangkat jempol. Seperti yang diharapkan dari seorang pemuda dari keluarga kaya, dia cukup pintar. Memang benar, untuk bencana berdarah yang begitu serius, menurutku itu bukan perburuan uang biasa yang ilegal. Kemungkinan besar Anda telah menyinggung seseorang. Petik 2. Atau, membunuhmu bisa membawa manfaat yang besar. Oleh karena itu, dia harus membunuhmu secepatnya. Bahkan orang-orang di sekitarmu pun tidak akan selamat. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu secepat mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat ini, beberapa orang yang mendengarkan di bawah juga tercengang. Dia tercengang bukan karena Guru Gunung Suci mengatakan bahwa Qiu Dabiao berada dalam bencana berdarah, tetapi karena seseorang telah mengatakannya sebelumnya. Mereka semua menoleh dan menatap Guan Qianjun. Dia mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi tidak ada yang percaya, semua orang mengira orang ini hanya mengutuk Qiu Dabiao. Dan sekarang, Guru Gunung Suci berkata demikian. Itu menunjukkan bahwa pengasuh ini sangat pandai meramal nasib. Seorang bos yang baru saja menertawakan Guan Qianjun dengan cepat mengacungkan jempolnya ke arah Guan Qianjun. Tuan muda ini, Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Anda telah mengetahui semua ini. Anda telah menemukan jawabannya. Qian berkata dengan bangga, ayahku bukan peramal, tapi begitu aku meramal, aku lebih baik dari semua peramal di dunia. Meskipun aku tidak tahu mengapa ayahku begitu baik, dia sangat baik. Bayi kecil yang lucu itu juga berpura-pura tidak cocok dengan Yurong, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa gatal dan ingin meminta nasihat Guan Qianjun dan memintanya untuk memberinya kekayaan. Saat ini, mereka tertarik ke sana lagi. Qiu Dabiao menangis keras, Tuan Sengshan, saya tahu. Saya tahu Anda. Anda sangat kuat. Anda memang layak menjadi Master Sekte Naga dan Harimau. Tolong bantu saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah berdarah ini? Bencana. Karena kamu bisa memberitahuku, kamu pasti bisa menyelesaikannya kan? Misalnya, bisakah kamu mengetahui di mana orang-orang yang ingin membunuhku dan menunjukkannya? Aku akan segera mengirim orang-orangku dan membunuh orang-orang itu terlebih dahulu. 2 pengawal saja tidak cukup, jadi aku akan mengerahkan lebih banyak orang. Setidaknya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu bisa untuk melindungiku. Zhong Xiaohong sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekati Qiu Dabiao. Menjauh darinya membawanya lebih dekat dengan Guru Gunung Suci. Saat dia dan Qiu Dabiao bersama, mereka hanya menginginkan 20 juta setahun, tapi tidak perlu mempertaruhkan nyawa demi uang. Bab 686. Baru saja, Guru Gunung Suci mengatakan bahwa bencana berdarah ini sangat fatal sehingga bahkan orang-orang di sekitar Qiu Dabiao pun mungkin terkena dampaknya, seperti ledakan bom. Begitu wanita cantik itu mendekatinya, aromanya menyerbu hidungnya, membuat Guru Gunung Suci semakin bersemangat. Dia tersenyum lagi dan berkata dengan serius, wanita cantik, tidak ada salahnya Anda mendekati saya. Lagi pula, Anda dan Tuan Qiu telah mengikuti saya selama beberapa waktu, dan Anda kurang lebih ternoda oleh aura berdarahnya. Bahkan jika kamu meninggalkannya sekarang, dengan energi berdarah ini, kamu mungkin masih menghadapi beberapa masalah. Misalnya, kamu mungkin tertabrak mobil saat berjalan di jalan, atau tiba-tiba mengalami kecelakaan pesawat saat sedang duduk di rumah. Tiba-tiba terbakar dan membakarmu hidup-hidup. Pernyataan ini membuat Zhong Xiaohong semakin ketakutan. Dia segera meraih salah satu tangan Guru Gunung Suci. Tuan, tolong selamatkan saya. Jangan biarkan saya mengalami bencana berdarah apapun. Saya masih muda dan saya masih ingin berpartisipasi dalam Miss World tahun depan. Anda harus menyelamatkan saya. Selama kamu bisa berjanji untuk melenyapkan semua bencana berdarah untukku, aku bersedia menjanjikan apapun padamu, tolong. Melihat bunga pir gadis cantik itu mekar bersama hujan, Guru Gunung Suci tersenyum bahagia. Dia baru saja hendak mengulurkan tangan untuk menariknya dan memintanya untuk duduk di sebelahnya, dan dia juga menyiapkan serangkaian kata-kata, selama kamu duduk di sebelahku, aku akan menjagamu tetap aman. Tiba-tiba, Qiu Dabiao bergegas mendekat dan menarik Zhong Xiaohong ke samping. Dia menatap Guru Gunung Suci, matanya memerah. Tuan Gunung Suci, tolong beritahu saya secepatnya,
adakah cara bagi saya untuk lolos dari bencana berdarah ini? Selama Anda berkata, saya dapat memberi Anda 5 juta, 10 juta, bahkan jika Anda menginginkan wanita cantik, saya dapat memberikannya kepadamu. Aku bahkan bisa memberikannya pada Zhong Xiaohong. Qiu Dabiao tahu bahwa guru Gunung Suci mempunyai pemikiran buruk tentang wanita cantik di sebelahnya. Tidak masalah baginya, selama kamu punya uang, kamu akan memiliki keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kamu hanya memiliki satu kehidupan. Guru Gunung Suci serius. Sebagai adik dari pemimpin Sekte Harimau Naga, saya juga dianggap sebagai orang suci yang terkenal di Sekte Harimau Naga. Apakah saya tipe orang yang mendambakan kecantikan? Saya hanya ingin gadis itu lolos dari bencana berdarah dan hindari pengaruh burukmu. Tentu saja, bukan tidak mungkin memintaku untuk membantumu menyingkirkan bencana berdarah itu, tapi itu akan menghabiskan banyak energi. Energi ini bukanlah sesuatu yang bisa aku konsumsi. Aku juga harus meminjam kekuatan dari nenek moyang nagaku. Dan Sekte Harimau, tapi ini sangat diperlukan. Bagaimanapun, mereka adalah dewa dan kita adalah manusia. Tidak mudah bagi manusia untuk mengundang dewa. Dia menghela nafas, seolah memang itulah masalahnya. Qiu Dabiao berkata cepat, katakan saja berapa biayanya. Sekalipun 10 juta, saya akan tetap memberikannya. Selama Anda bisa menyelamatkan saya, Anda akan menjadi penyelamat saya. Anda dapat memilih uang, kecantikan, kekuasaan, apapun yang kamu mau. Guru Gunung Suci tersenyum dan berkata, jadi, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku, kamu tidak meragukan kekuatan sihirku lagi, kan? Qiu Dabiao mengangguk seperti bawang putih. Tuan Sengshan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Anak laki-laki itu berani menyinggung perasaanku sebelumnya dan mengatakan bahwa putrinya lebih baik dariku. Ini merupakan penghinaan besar bagiku, jadi aku ingin kamu memberinya pelajaran terlebih dahulu. Saya memaksa ayah dan putrinya untuk berlutut di tanah, menamparkan mereka masing-masing 20 kali, dan mengatakan mereka bermata anjing. Saya menunggu sampai saya tenang. Setelah mengatakan itu, aura yang agak ganas dan ganas muncul di wajah keriputnya. Hati orang ini terlalu kejam. Saya masih terus memikirkannya. Qiu Dabiao memandang Guan Qianjun dengan dingin dan tersenyum, orang itu, aku tidak menyukai mereka sekarang. Mereka berani menghalangi jalanku. Meskipun aku memarahinya dan menyingkir, itu sudah membuatku tidak bahagia. Tanpa diduga, mereka juga membuat Tuan Sengshan tidak senang. Oke, kalian berdua pergi dan lakukan apa yang Tuan Sengshan katakan. Letakkan ayah dan putrinya ke tanah. Jika pria itu menolak untuk berlutut, patahkan lututnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat saya tangani, Qiu Dabiao. Terlebih lagi, saya berurusan dengan orang-orang bodoh seperti itu. Mereka tidak punya cara untuk mengeluh. Mereka hanya bisa mematahkan gigi dan menelan darah di perut mereka. Dunia ini adalah dunia kekuasaan. Retak ini banyak sekali. Kedua pengawal itu bergegas menuju Guan Qianjun. Penampilan garang ini membuat takut orang-orang. Mereka dengan cepat berpencar ke kiri dan ke kanan dan menatap Guan Qianjun dengan mata simpatik. Sudah berakhir. Aku bilang dia akan membawa bencana. Bahkan jika dia membawa bencana pada dirinya sendiri, dia juga menyeret putrinya ke dalam air. Anak ini pasti celaka. Ketika dia berani menyinggung Guru Sengshan, saya tahu dia pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Sekarang memang benar bahwa Tuan Sengshan dapat membuat Tuan Muda Qiu berteriak tanpa usaha apapun. Orang-orang membunuhnya. Aku kasihan pada gadis kecil itu. Dia mungkin akan dipukuli bersama ayahnya. Ini harga yang harus kamu bayar untuk menyombongkan diri. Master Sengshan juga mencibir, menatap Guan Qianjun, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani mendapatkan penawaran bagus setelah menyinggung perasaanku, Guru Gunung Suci. Lalu, matanya melebar karena terkejut. Qiu Dabiao, yang awalnya sangat bangga, berteriak tidak percaya. Orang-orang di sekitarnya mulai berteriak keras satu demi satu. Beberapa orang bahkan berteriak, apa yang terjadi? Apakah orang itu bersembunyi begitu saja? Saya bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Saya melihat dua pengawal hendak bergegas ke depan Guan Qianjun, dan ketika mereka hendak memukul kepalanya dengan dua tinju, Guan Qianjun tiba-tiba menghindar dan berlari di antara mereka. Kecepatan ini sangat cepat, seperti hantu. Mata semua orang terpesona, dan mereka bahkan tidak menyadari bagaimana dia bisa melewatinya. Tahukah Anda, kedua pengawal itu sedang mengayunkan tinjunya di sana. Meskipun ada jarak tertentu di antara mereka,
jelas bahwa seekor kucing pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Segera setelah itu, kedua pengawal itu tidak bisa menahan postur tubuh mereka dan bergegas maju 7 atau 8 meter. Dan 7 atau 8 meter jauhnya, ada tebing, dan di bawahnya ada jurang sedalam 7 atau 8 meter. Jika Anda jatuh seperti ini, meskipun Anda tidak membunuh siapapun, itu tetap sangat menyakitkan. Namun, kedua pengawal ini bisa dibilang sebagai orang yang luar biasa. Ketika dia hendak melemparkan dirinya dari tebing, dia nyaris tidak bisa berdiri diam, dan bagian depan kakinya sudah keluar dari tebing. Melihat jurang tinggi di bawah, mereka terus melambaikan tangan dan memutar tubuh, mencoba menstabilkan pusat gravitasi mereka. Saya akhirnya berhasil menstabilkan diri, dan akhirnya menghela nafas lega. Salah satu pengawal berkata, "Sial, anak itu pandai bersembunyi. Aku akan menghajarnya sampai mati saat aku berbalik." Yang lain berkata, "Tidak, kami hampir terjatuh. Untunglah kami juga orang yang kuat dan lincah. Kalau tidak, kami akan sangat menderita." Tiba-tiba, bayangan putih pucat melintas, itu adalah Wang Cai. Ia meraung dan melompat tiba-tiba. Kemudian, dia mengangkat kedua kaki belakangnya tinggi-tinggi dan menendang masing-masing pantat kedua pengawalnya. Tanpa menggunakan banyak tenaga, kedua pengawal itu berteriak dan jatuh ke tebing. Tiba-tiba, itu berubah menjadi dua labu dan terguling ke bawah. Sambil berguling, dia berteriak. Ada dua poni lagi dan menghantam jurang. Bersambung.